Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah pantun. Jangan masam, jangan jenuh. Izinkan saya aturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk berpartisipasi mengikuti Teacher Idol 2021 bidang bahasa Indonesia. Dan yang terhormat, Ustadz dosen selaku Dewan Juri pada Teacher Idol 2021, tak lupa yang saya hormati seluruh panitia yang bertugas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit tes. Pendidikan adalah paspor masa depan, karena hari esok adalah untuk mereka yang mempersiapkan hari ini. Untuk itu, mari kita mempersiapkan segalanya untuk menuntut ilmu, khususnya untuk bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, yang saya akan kupas tuntas adalah materi teks deskripsi. Baik, untuk lebih fokus, saya memfokuskan pada KD 3.1 sampai 3.2, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, kemudian menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Seperti itu. Jadi saya ambil agar lebih fokus dari buku bahasa Indonesia SMA di buku guru dan buku siswa, seperti itu. Adapun rincian yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, menginterpretasikan teks deskripsi, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi, kemudian menganalisis struktur teks deskripsi, dan terakhir membedakan unsur kebahasaan teks deskripsi. Baik, kita langsung saja kupas satu persatu dari apa yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, kita akan mengupas tuntas mengenai apa itu teks deskripsi. Berdasarkan ahli, menurut ahli, ada menurut Keraf, kemudian Niasari, kemudian ada Sujanto. Menurut Keraf, 1981, halaman 593, kata deskripsi berasal dari kata istilah describe, yang berarti menulis tentang atau membebankan suatu hal. Kemudian, menurut Kurniasi, 2014, 141, menjelaskan bahwa deskripsi berisi mengenai pengalaman yang digambarkan secara jelas. Pengalaman tersebut bisa dalam bentuk objek, ketika membaca dan mendengarkan seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan sendiri, seperti melihat, mendengar, atau menyentuh. Adapun dari pendapat ahli, dapat saya sintesiskan, yaitu deskripsi adalah proses penggambaran suatu objek secara jelas dan terperinci, terutama objek yang jauh dan tidak bisa dilihat di dalam ruang kelas ketika dalam pembelajaran. Artinya apa? Ketika kita mendeskripsikan itu, kita ikut merasakan sesuatu hal atau merasakan seolah-olah kita melihat, merasakan atau memegang, seperti itu. Itu dapat saya sintesiskan dari beberapa ahli. Adapun selanjutnya ciri-ciri teks deskripsi, yaitu paragraf teks deskripsi, yakni ketika dibaca seolah-olah orang yang membaca atau mendengarkan diceritakan itu merasakan. Artinya apa? Orang yang bisa mendeskripsikan berarti mampu merasakan suatu hal yang dirasakan orang lain atau suatu kondisi seperti itu. Kemudian isinya menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup, atau suatu hal. Karena berdasarkan KD, karena menjelaskan tempat berarti sekolah, ya. Kalau berdasarkan KD di sini menjelaskan sekolah. Misalkan sekolahku, seperti itu. Kemudian penggambaran yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, meliputi apa? Penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian penciuman, pengecapan hingga perabaan. Jadi tiga ciri-ciri ini sangat kompleks, ya. Intinya sudah dilengkapi, saling melengkapi antara ciri-ciri yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Bisa dilihat di background saya. Adapun selanjutnya yaitu struktur tes deskripsi. Ada tiga. Yang pertama identifikasi, klasifikasi hingga deskripsi bagian. Saya ambil dari mana? Dari buku guru dan buku siswa SMA, seperti itu. Identifikasi meliputi ciri-ciri benda, tanda, dan sebagainya yang ada dalam teks yang diamati. Kemudian klasifikasi berisi pengelompokan menurut jenis dan kelompoknya. Deskripsi bagian berisi tentang gambar-gambaran, bagian dan manfaat dari objek yang lebih rinci.
Artinya apa? Kita identifikasi secara umum. Misalkan deskripsi sekolahku mana? STKIP Surabaya atau yang saya ngajar SD Negeri Salakambang. Kemudian klasifikasinya apa? Di dalam sekolah itu ada apa aja? Ada guru, ada teman, ada gedung, itu diklasifikasikan dalam bentuk paragraf. Kemudian deskripsi bagian di sini lebih rinci. Misalkan dirincikan dari klasifikasi. Misalnya ada gedung, gedung lebih rincikan mendapat deskripsi bagian itu meliputi apa? Warnanya seperti apa, kemudian kokoh atau tidak, kemudian fungsinya apa aja, itu di bagian deskripsi bagian. Itulah struktur dari tes deskripsi. Kemudian ada unsur kebahasaan. Ada unsur kebahasaan dari tes deskripsi. Nah, di sini unsur kebahasaan ada 4. Saya fokuskan ada 4. Yang pertama ada kata baku. Kata baku itu bersifat formal. Artinya apa? Ketika kita mendeskripsikan sesuatu, kita harus menggunakan kalimat formal. Saya dapat dari mana? Dapat dari buku siswa dan buku guru sebagai panduan pada presentasi kali ini. Kemudian yang kedua, kata hubung, yaitu berisi misal contoh, atau, dan, tetapi, ataupun sehingga. Itulah kata hubung yang saya terapkan. Cek konfirmasi apa suara saya jelas? Ya, jelas, Mas. Siap. Saya lanjutkan. Terima kasih. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini ada pun ciri-ciri meliputi contohnya ber. Ketika ada kata berimbuhan ber, itu masuk dalam unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Kemudian men, meng, dan seterusnya. Ini merupakan contoh-contoh dari kata berimbuhan. Seperti itu. Adapun kata rujukan, ya, kata rujukan itu bisa dibilang sebagai kalau di unsur-unsur yang lain itu bisa dibilang keterangan, ya. Misal di ini, itu, kemudian di sana, di sini, atau dan lain sebagainya. Itu kata rujukan. Itulah keempat unsur kebahasan yang saya tampilkan. Kemudian adapun kerangka. Kerangka apa? Kerangka teks deskripsi yang bisa disaksikan. Di sini saya ambil contoh. Ada judul dengan teks sekolah baruku. Kemudian disusun lagi menjadi klasifikasi, ya. Klasifikasi di sini meliputi gedung, kemudian halaman, tema, teman, guru, kemudian dari gedung ini bisa diklasifikasi di deskripsi bagian lagi menjadi apa? Ukuran. Ukuran meliputi apa? Besar kecilnya, seperti apa dijelaskan, dipaparkan, kemudian kualitas. Artinya apa? Gedung ini dari kata kualitas ini bisa dijabarkan lagi kokoh atau tidak, bangunan modern atau tradisional, kemudian bagus atau tidak, dijelaskan menggunakan paragraf seperti itu. Kemudian dari gedung ini juga bisa di deskripsi bagian lagi menjadi warna. Warnanya apa? Warna sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah atau tidak, dan sebagainya. Itulah kerangka deskripsi bagian. Adapun misalnya halaman. Halaman di sini bisa juga turunkan lagi menjadi deskripsi bagian, yaitu dirincikan lagi menjadi apa? Misalkan luas halaman, halamannya itu ada apa saja, misalkan lapangan basket, kemudian lapangan voli, lapangan sepak bola, lapangan upacara, dan seterusnya. Jadi halaman ini luas. Halamannya apakah asli, hijau, atau panas, dan seterusnya. Itu bisa diturunkan lagi menjadi deskripsi bagian. Ini sudah saya contohkan. Ini identifikasi di sekolah baruku, diklasifikasikan beberapa bagian, kemudian deskripsi bagian lebih rinci lagi, ya, lebih rinci lagi. Kemudian dari teman juga bisa dirincikan lagi melalui deskripsi bagian, ya. Teman di sini bisa dibilang lebih rinci lagi, misalnya temannya jumlah siswanya ada berapa, kemudian siswa-siswa di situ ramah-ramah atau apa, kondisinya seperti apa siswanya, dijelaskan. Yang terakhir gurunya bisa di deskripsi bagian lagi, gurunya ada berapa, kemudian
ada berapa mata belajar yang diambil gurunya, kemudian prestasi apa yang dilakukan gurunya, seperti itu. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan dari kerangka tes deskripsi. Adapun materi pada kesempatan kali ini saya ambil dari buku siswa dan buku guru ya untuk SMA. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nasbi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fendi Setiawan. Pas waktunya di jam 9.28. Baik, terima kasih. Sesi berikutnya adalah dialog dan tanya jawab para juri dengan peserta dari Lomba Hari Guru Nasional ini. Persilahkan kepada Ustadz Hendri terlebih dahulu. Oke, baik. Ini saya tugasnya ngapain nih? Bertanya atau memberikan Iya, komentar? Ustadz. Memberi apa ya? Iya, bertanya tentang presentasinya, Ustadz. Oke. Ini mana teks deskripsinya? Kalau berdasarkan KD, jadi tes deskripsi tidak ditampilkan, tetapi dibahas mengenai strukturnya, kemudian ada juga unsur-unsurnya seperti itu. Jadi saya mengacu pada KD seperti itu. Oke, Karena juga di dalam buku siswa dan buku guru juga demikian, hanya menjelaskan itu untuk contohnya bisa di pertemuan selanjutnya ataupun materi selanjutnya seperti itu, atau berdasarkan KD-nya. Sip, mantep ini. Oke, berarti kamu nggak merdeka nih ngajarnya nih. Ya. Karena sudah fokuskan. Oh, sudah bagus. Oke. Baik, ini luar biasa ini Pendi nih ya. Oke, sudah menjelaskan tentang teks deskripsi ya. Oke. Nah, ini akan menginspirasi saya ini. Ternyata bisa ya backgroundnya di belakang bisa digini-ginikan ya. Tapi nggak pas tadi ya, nggak pas ya. Kurang dangak sih Raya. Mungkin berdiri ya, harus bisa ya. Enggak. Kalau ini duduk, Ustaz. Tapi kebetulan karena posisinya laptopnya jauh dengan Fendi, jadi untuk biar semuanya ketamakan, Ustaz. Jadi Oke, baik. Nah, oke, salah satu. Ini secara penguasaan sudah menguasai. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan itu nggak apa-apa sesuai KD. KD itu acuan ya, acuan yang ada di buku guru maupun buku siswa yang kita gunakan untuk mengajar di kelas atau maupun di ruang virtual. Oke. Nah, adapun itu nggak apa-apa loh sebenarnya kalau kita itu tampilkan tagnya, kemudian kita jabarkan ini loh seperti ini loh seperti ini. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi acuan KD itu bisa dikembangkan ya, makanya dikatakan tuh merdeka ya. Ini kalau masih rigid sesuai teks itu maka apa ya masih dikatakan belum merdeka ya. Kamu kembangkan lagi itu gitu. Ada teks tapi intinya tetap KD-nya tersampaikan bahwasanya siswa itu memahami struktur teks, siswa itu memahami unsur kebahasaan, nggak apa-apa kalau itu mau diminta ditampilkan teksnya ya, teksnya terus baru dijelaskan ini gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah itu baru mereka praktik kalau di lapangan ya gitu ya. Oke, ini sudah bagus Fendi ya. Ya. Karena diberi waktu 10 menit, jadi Fendi maksimalkan inti-intinya, Ustaz. Oke. Baik, nggak apa-apa. Itu tantangan itu namanya ya. Tantangan 10 menit opo carane ya toh. Ya, tantangannya opo carane. Oke. Sip. Nah, oke, saya kira gitu aja. Ya, nanti bisa ditingkatkan lagi. Monggo, Mas Rapip. Terima kasih, Ustadz Hendri. Berikutnya kepada Ustadz Anissa, dipersilahkan. Oke, terima kasih Rafif. Rafif dan Fendi, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu, mau tanya dulu. Ini di pertemuan kita ini simulasinya itu guru menjelaskan kepada siswa atau peserta menjelaskan bahan ajarnya kepada juri? Baik, Fendi izin menjawab saja. Jadi berdasarkan konfirmasi panitia, ini monolog saja. Jadi kita memonologkan materi saja. Jadi iya, monolog materi. Oh, memonologkan berarti ini menyampaikan bahan ajarnya kepada juri gitu ya? Saja. Oh, ya sudah. Ya sudah, kalau memang seperti itu tidak masalah, karena tadi saya juga kan sedikit bingung,
kok Fendi juga sampai menjelaskan ini mendapat dari mana? Teorinya tadi loh, sumber-sumbernya itu disebutkan juga. Loh, apa penting juga ya disampaikan kepada guru kepada siswa? Oh, kalau eh, memang untuk disampaikan kepada juri, guru menyampaikan bahan ajar kepada juri berarti tidak masalah. Oke, pertanyaan saya selanjutnya seperti ini, Fen. Bukan pertanyaan ya, ini masih saran. Fendi sudah bagus, perlu peningkatan kelancaran berbicara karena masih ada AE gitu ya, Fen ya. Kemarin lihat nggak yang Ivan Lanin? Itu udah tingkat dewa ya. Itu kan nggak ada sama sekali AE-nya udah nggak ada sama sekali. Itu yang perlu kita tingkatkan. Kita tingkatkan bersama. Saya pun juga kadang-kadang juga seperti itu. Kadang kan masih berpikir mau ngomong apa, ini tadi apa gitu kan. Masih ada konslet-konsletnya. Lalu ini materi yang disampaikan oleh Fendi teks deskripsi untuk SMP ya? SMP kelas 7 atau kelas berapa, Fen? Kalau tes definisi saja, Hmm? 10 saja. Oh, kelas 10. Oke, kelas 10 itu berarti kelas berapa ya? Udah ada SMA. Iya, saya tadi sedikit mendukung pertanyaan dan pernyataan dari Ustadz Henry sih sebenarnya. Karena pertanyaan saya juga, kok nggak ditampilkan ya teks deskripsinya di awal? Kalau tadi alasannya karena mengikuti KD, itu sebenarnya tidak masalah. Cuman ditampilkan saja gitu, ditampilkan dan sedikit-sedikit diberikan. Tadi kan ada unsur-unsurnya, Fen. Nah, sedikit-sedikit diberikan, ini loh teks deskripsinya tuh seperti ini, contohnya nanti ini unsur kebahasannya tuh seperti ini, ditunjukkan ciri-cirinya, ditunjukkan unsur yang lain-lainnya itu tadi langsung ditunjukkan teks deskripsinya itu tidak masalah kalau menurut saya. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa diisi dengan perbedaan teks deskripsi dengan teks yang sebelumnya sudah diberikan. Ini loh ciri khas teks deskripsinya itu di sebelah sini. Berbeda dengan pertemuan kita sebelum-sebelumnya di kelas 7, 8, 9, dan yang lain-lain. Jadi jelas tampak eh, topiknya itu di mana sih, perbedaannya itu di mana. Gitu ya, Van ya. Saja izin menyanggal saja. Untuk Oke, yang boleh, boleh. pertama dari yang suara ganjil-ganjil AA itu, karena di layar Fendi itu ada sekitar empat halaman, jadi Fendi harus membagi waktu untuk bisa ngalahin slide, kemudian berbicara, aja terusan apa ya, ada timingnya saja, jadi sedikit berpikir saja, benar saja. Yang kedua, mengenai yang ada contohnya Fendi secara lisan saja, kalau saja bisa memperhatikan yang di akhir ada bagian kerangka ya, kerangka itu ada misalnya sekolahku itu per kalimat ada Fendi deskripsikan. Tapi karena Fendi Macet ya? Iya, sudah. Halo, Mas Fendi. Agak terhalang ini koneksinya. Iya, ini mendung di mana-mana ini, Viv. Saya cerah saja, alhamdulillah. Baik, Nah, Mas Fendi. ini silakan, Fendi baru bergabung kembali. Tadi macet, Fen. sampai mana saja? Sampai di masih AE. Oh, yang itu karena laptop layar Fendi itu ada 4 halaman, jadi Fendi ada timing antara dan Fendi, kemudian Fendi berbicara apa itu ada waktunya, jadi kadang telat Fendi telat untuk ganti layar atau Fendi berbicara itu kadang harus timingnya pas saja. Oke, Fendi, terima kasih So, untuk konfirmasinya. untuk yang kedua, Sebentar. Ini seperti barusan, Fen. Kamu menjelaskan masih AE. Yang saya maksud itu seperti itu. Jadi di luar kendala Fendi konsentrasi ada 4 layar, untuk peningkatan kelancaran berbicara akan lebih baik jika tanpa AE itu tadi. Siapa tahu apa namanya? Gitu-gitu tuh kayaknya agak sedikit mengganggu konsentrasi. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Terus Fendi, konfirmasi yang kedua tadi apa, Fen? Terkait contoh saja. Jadi di kerangka tadi yang terakhir itu ada Fendi secara lisan saja.
ada per kalimatnya itu ada secara lisan contohnya. Jadi kenapa Fendi tampilkan hanya kerangkanya? Karena biar efektivitas dalam background Fendi. Sehingga yang Fendi contohkan secara lisan, adapun tadi ya mungkin grounded gitu. Itu konfirmasi gitu. Terima Oke, kasih. terima kasih, Fen. Oke. Gitu saja, Rafif dan Fendi. Terima kasih. Baik, terima kasih Zainska. Mohon maaf juga tadi saya belum bisa menjawab. Terima kasih informasinya Mas Fendi, guys. Oke. Jadi lebih tahu tadi. Baik, ya. Untuk Mas Fendi, terima kasih. Bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruangannya. Kita lanjut kita berikutnya. Terima kasih Mas Rafif dan tentu saja mohon like saja. Oke, nah.